Baik, kembali bertemu dengan saya, Kade Adi Wibawa, pada mata kuliah Aljabar Linier, di mana ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang ruang vektor. Ya, sebelumnya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah seperti saat ini, dan doa saya semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu ingat cuci tangan yang bersih, kenakan masker jika bepergian, dan selalu jaga jarak ya, sehingga semua segera terhindar dari wabah ini. Oke, baik, kita mulai saja. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang subruang vektor. Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan tentang materi vektor, maksud saya materi tentang ruang vektor, dan sekarang lebih spesifik yaitu subruang vektor. Ya, oke. Jadi langsung saja. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar tentang ruang vektor, dimana untuk membuktikan suatu pernyataan atau suatu himpunan merupakan ruang vektor itu harus memenuhi 10 aksioma. Jadi 10 aksioma ini. Jadi aksioma 1, jika terdapat vektor yang berbeda U dan V yang berada pada V, maka U tambah V berada pada V. Jadi artinya tertutup gitu ya. Ini sifat penjumlahan tertutup. Dan selanjutnya sampai 10. Ini kemarin sudah kita bahas dan kalian sudah menunjukkan kemarin contohnya yaitu matriks 2x2 itu merupakan ruang vektor. Nah, oke. Bagaimana kalau subruang vektor? Nah, ini ya. Ada penjelasan bahwa satu ruang vektor mungkin saja dapat berada di dalam ruang vektor yang lainnya. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi ada suatu ruang vektor, di dalamnya itu ada ruang vektor juga. Nah, ya kalau dibawa ke himpunan, jadi ada suatu himpunan, di dalamnya itu ada himpunan juga. Misalnya himpunan bilangan bulat. Ya, bisa dibayangkan ya. Misalkan himpunan bilangan bulat. Di dalam himpunan bilangan bulat terdapat juga himpunan bilangan bulat yang lain. Ya, di mana namanya misalnya himpunan bilangan bulat yang genap. Ya, itu bilangan bulat juga, tapi bilangan bulat ya secara spesifik itu bilangan bulat yang genap atau bilangan bulat yang positif. Ya, jadi di dalam himpunan yang besar, di dalamnya ada himpunan yang bagiannya. Nah, itulah yang kita bahas sekarang. Sebagai contoh, nah ini matriks berbentuk jadi seperti ini, komponen-komponennya P, 0, 0, dan Q merupakan ruang vektor. Ini kan kemarin sudah dibuktikan ya, bahwa ini sudah dibuktikan dengan 10 aksioma bahwa ini merupakan ruang vektor, di mana ini terletak di dalam matriks berbentuk 2x2 yang juga merupakan ruang vektor. Jadi kemarin membuktikan matriks berordo 2x2 itu ruang vektor. Nah, di mana ada bagiannya juga yang merupakan ruang vektor juga gitu. Nah, jadi ini sudah dibuktikan. Jadi seperti ini ya. Jadi ilustrasinya gini, matriks berbentuk seperti ini, P00 Q ini merupakan atau merupakan subruang vektor dari matriks berordo 2x2. Jadi kira-kira seperti ini penjelasannya. Sehingga definisinya ini subruang vektor. Suatu subhimpunan W disebut subruang atau subspace dari V suatu ruang vektor
jika W itu sendiri merupakan suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang terdefinisi pada V. Ya. Jadi secara sederhananya, untuk menunjukkan W itu subruang vektor dari V, maka harus memenuhi 10 aksioma. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa ini himpunan ini merupakan subruang vektor dari ruang vektor yang lain, maka tunjukkan 10 aksioma itu secara definisi. Ya. Artinya subruang dan ruang vektor itu memiliki karakteristik yang sama. Jadi sama-sama karakteristik, hanya bagiannya lebih kecil. Nah, untuk mempersingkat definisi itu, jadi biar nggak banyak untuk menunjukkan, padahal menunjukkan sebagian aja, tapi semua harus ditunjukkan 10 aksioma. Nah, untuk menyederhanakan itu adalah teorema ini. Ya. Jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor. Oke, saya ulang sekali lagi. Jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor, maka W adalah suatu subruang dari V jika dan hanya jika syarat tersebut terpenuhi. Syarat berikut terpenuhi. Jadi untuk mengatakan W ini subruang dari V, maka ini harus terpenuhi. Jika dan hanya jika ini terpenuhi. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor-vektor pada W, maka U tambah V berada pada W. Jadi artinya ini sifat tertutup terhadap penjumlahan. Oke. Yang kedua, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor pada W, maka K kali U berada pada W. Jadi ini sifat tertutup terhadap perkalian skalar. Ya, jadi ini dua hal ini harus dipenuhi. Ya. Oke, nanti kalau misalnya belum paham bisa di back lagi, ulang lagi, dengarkan supaya merasuk di otaknya. Oke, saya lanjutkan. Oke, sekarang ini contoh soalnya. Apakah pernyataan berikut merupakan subruang dari R3? Ya. Yang pertama, semua vektor berbentuk A0, 0. Semua vektor berbentuk A1, 1. Nah, apakah ini merupakan subruang dari R3 atau bukan? Kita tunjukkan yang pertama. Oke, ini yang pertama ya. Apakah vektor berbentuk A00 merupakan subruang dari vektor di R3? Oke. Bukti kita berdasarkan teorema saja. Kalian bisa menunjukkan ini dengan 10 aksioma yang ada. Bukti berdasarkan teorema. Misalkan U adalah A100 dan V adalah ini. Ya. Merupakan vektor-vektor pada W sama dengan A00. Ini belum dikasih nama, terus saya kasih nama W. Misalkan W. Maka akan ditunjukkan bahwa dua vektor ini tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, yang pertama tertutup terhadap penjumlahan. U tambah V sama dengan kan A100 ditambah A2 00. Nah, kalau dijumlahkan kan A1 tambah A2 sama 00 ya. Nah, A1 tambah A2 ini merupakan bilangan real, di mana A ini juga merupakan bilangan real ya. Sehingga A1 tambah A2, 00 itu berada pada W ya, sama dengan ini, sehingga ini tertutup terhadap penjumlahan. Nah,
Kita mau menunjukkan yang kedua, tertutup terhadap perkalian skala. Misalkan K adalah sebarang skalar anggota R, ya, artinya bilangan real kali ya. Maka K kali U sama dengan ini, K kali A1 00, di mana K kali A1, K ini bilangan real, A ini A1 ini bilangan real, sehingga hasil kalinya adalah bilangan real. Sehingga K A1 00 berada pada W. Nah, dengan demikian, berdasarkan I1 dan I2, vektor A,00 merupakan subruang dari vektor IR3. Nah, bisa dipahami ya? Oke, ya, direview lagi penjelasannya dan bisa dipahami dengan mudah. Kemudian berikutnya ini, ya ini ya. Apakah semua vektor berbentuk A11 merupakan subruang dari vektor IR3? Bukti berdasarkan teorema. Ini masih berdasarkan teorema ya. Jadi saya ambil U A1 11 dan V A2 11 merupakan vektor di W. Apakah dia tertutup terhadap penjumlahan? Nah, sekarang kita tunjukkan. U tambah V sama dengan A1 11 ditambah A2 11. Kalau dijumlahkan maka dihasilkan A1 plus A2 22. Oke. Nah, di sini A1 plus A2 tentu bilangan real ya, karena A1 bilangan real, A2 bilangan real, hasilnya juga bilangan real. Tetapi A1 plus A2, 22 atau 2,2 atau 22 tidak berbentuk A11, sehingga U dan V ini tidak tertutup terhadap penjumlahan. Nah, karena hasil penjumlahannya tidak berada pada W. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Nah, karena I saja tidak terpenuhi, maka vektor berbentuk A11 bukan merupakan subruang dari vektor di R3. Nah, ini kalau menggunakan teorema. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami mana vektor himpunan yang merupakan subruang dan mana himpunan yang merupakan bukan subruang. Nah, ini sebagai tugas ada 3 soal. Apakah pernyataan berikut merupakan subruang dari R3? Di sini saya buat semua vektor berbentuk 0, A0, kemudian semua vektor berbentuk 2A2 dan semua vektor berbentuk ABC, di mana B sama dengan A plus C. Oke, silakan kerjakan tugas ini dan share di grup. Ya, terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, semangat belajar dan terima kasih atas perhatiannya.